Di sebuah gang sempit dengan lampu kuning temaram, berdiri warung bakso kecil milik Pak Jaya. Dulu, bangku kayunya sering kosong. Hanya receh yang tersisa di akhir hari. Kini, antrean tak pernah putus. Suara sendok berdenting, tawa memenuhi gang sempit itu. Apa yang sebenarnya terjadi di warung bakso Pak Jaya? Di sebuah gang sempit yang diterangi lampu kuning temaram, berdiri warung bakso kecil milik seorang pria sederhana bernama Pak Jaya. Warungnya hanya terdiri dari bangku kayu yang mulai lapuk dan meja panjang berlapis plastik tipis yang penuh goresan. Bau kuah kaldu dan daging rebus menyengat, tapi tak mampu menarik banyak pelanggan. Dulungan, warungnya sepi. Hanya beberapa orang tetangga yang mampir, atau anak-anak yang membeli seporsi bakso sebelum pulang sekolah. Penghasilan hampir tidak cukup untuk menutupi biaya bahan baku. Setiap sore, Pak Jaya menghitung receh demi receh, menatap catatan keuangan dengan mata lelah. Pak Jaya adalah pria sederhana berusia 35 tahun, dengan wajah bulat, rambut hitam yang mulai menipis di pelipis, dan mata yang selalu tampak sedikit lelah namun hangat. Tangannya besar dan kasar, bukti kerja keras seumur hidupnya, dan selalu wangi kuah bakso yang ia aduk setiap hari. Meski lelah, ia pantang menyerah. Pak Jaya mencintai baksonya. Ia tahu, setiap mangkuk yang ia buat bukan sekadar makanan, tapi juga janji hidupnya. Jika warung ini tutup, hidupnya akan hancur, dan mimpi kecilnya untuk hidup mandiri akan sirna begitu saja. Suatu malam, ketika hujan rintik turun pelan dan suara tetes air dari talang jatuh menimbulkan irama sendu, keputusasaan Pak Jaya mencapai puncaknya. Ia duduk di bangku kayu, menatap warung yang sepi. Angin dingin menyusup ke tulang, dan lampu minyak yang biasa ia nyalakan bergetar samar. Tiba-tiba, di depan warung, muncul seorang pria yang berbeda dari siapapun yang pernah Pak Jaya temui. Wajahnya tersembunyi di balik topi hitam lebar, jas gelapnya basah oleh hujan, dan langkahnya tenang tapi pasti. Ada aura misterius yang membuat bulu kuduk Pak Jaya berdiri. Pria itu berhenti, menatap Pak Jaya dengan mata yang sulit dibaca. Kemudian berbicara dengan suara dingin namun memikat, seperti angin malam yang membawa janji sekaligus ancaman. Pak Jaya, aku bisa membuat usahamu laku keras. Semua orang akan datang ke warungmu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pak Jaya menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara takut dan penasaran. Ia ragu, ingin menolak, ingin lari. Tapi di hatinya, rasa takut kehilangan segalanya lebih kuat daripada rasa takut pada pria itu. Ia menatap hujan yang turun di jalan sempit itu, memikirkan utang yang menumpuk, bahan baku yang belum dibayar, dan impiannya untuk menghidupi keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk perlahan. Baik, katakan, apa yang harus kulakukan? Jawabnya, suaranya hampir tersedak oleh ketegangan dan keputusasaan. Pria itu tersenyum samar di bawah topi hitamnya, seolah sudah menunggu jawaban itu sejak lama. Lalu melangkah masuk ke gang, meninggalkan jejak misteri yang akan mengubah hidup Pak Jaya selamanya. Pak Jaya menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang pena dan selembar kertas yang disiapkan pria misterius itu. Dengan tetes darahnya sendiri, ia menandatangani perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Ritualnya sederhana. Hanya perlu menuliskan namanya, meneteskan darah di tinta merah gelap, dan membaca mantra yang terdengar asing di telinganya. Tapi, efeknya langsung terasa. Keesokan harinya, warung bakso yang dulu sepi, kini selalu penuh. Orang-orang mengantri panjang di depan warung sempit itu. Bahkan, dari kota tetangga, mereka rela menempuh jalan berjam-jam hanya untuk mencicipi bakso Pak Jaya. Meja dan kursi selalu penuh. Suara gelas dan sendok berdenting bersamaan dengan tawa pelanggan. Rasanya sama seperti dulu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Energi di warung terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bau kaldu dan aroma bakso. Suara sendok dan gelas yang berdenting kini seperti mengiringi sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang Pak Jaya sendiri tak bisa jelaskan. Seiring berjalannya hari, perubahan mulai muncul. Tubuh Pak Jaya kadang bergerak sendiri. Ia sering menemukan dirinya berdiri di tengah gang sempit, menatap rumah-rumah tetangga dengan tatapan kosong, melakukan hal-hal yang ia tak ingat keesokan harinya. Pernah suatu malam, ia tiba-tiba berada di pasar kosong, memegang mangkuk dan sumpit yang tidak ia kenal, menatap tanah sambil berbisik sesuatu yang asing. Ia mulai menyadari, kekayaannya dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Tubuhnya sendiri, kehendaknya sendiri. Malam-malam tertentu, ia benar-benar kehilangan kendali. Tangannya, kakinya, bahkan suaranya seolah mengikuti perintah yang tidak berasal dari dirinya. Kadang ia melihat bayangan dirinya di cermin. Wajah pucat, mata merah menyala. Tangan memegang benda-benda aneh. Pisau kecil, boneka kayu, atau kain hitam yang tak ia kenal. Ia merasa seperti menjadi alat bagi kekuatan gelap yang kini menenun nasibnya. Pak Jaya mencoba menghentikan ritual itu. Ia tidak ingin lagi terikat, ingin kembali hidup normal. Tapi selalu gagal. Energi gelap yang memberi kesuksesan itu terlalu kuat. Setiap kali ia menolak, warungnya sepi kembali. Pelanggan menghilang, uang lenyap seakan tertelan oleh angin malam. Ia tersiksa, terperangkap dalam dilema yang tak berujung. Tetap kaya dengan tumbal tubuhnya, atau kembali ke kehidupan biasa yang serba kekurangan. Seiring waktu, efek psikologisnya semakin jelas. Ia tidak lagi merasakan sukacita saat menerima uang. Suara tawa pelanggan yang dulu menghangatkan hatinya, kini terdengar hampa, seperti gema yang tak memiliki makna. Senyum Pak Jaya terasa dipaksakan. Tawa yang dulu tulus, kini hanya pantulan kosong dari kebiasaan. Setiap kali melihat warungnya yang selalu penuh, hati Pak Jaya terasa berat. Ia menyadari, harga yang dibayarnya terlalu tinggi. Tubuhnya, pikirannya, bahkan jiwanya, perlahan-lahan tergadaikan untuk sesuatu yang tak bisa ia pegang. Di malam yang sunyi, saat hujan rintik menimpa genting warung, Pak Jaya duduk di kursi kayu, menatap mangkuk bakso yang baru ia sajikan, dan bisikannya nyaris tak terdengar. Apa ini benar-benar yang aku mau? Atau aku hanya terjebak dalam keserakahan yang membunuhku perlahan? Dan di luar, bayangan gelap menyelimuti gang sempit itu, seolah mendengar pertanyaan Pak Jaya dan menunggu jawaban yang tak pernah datang. Malam itu, hujan rintik menetes di atas genting warung. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar. Bayangan menari di dinding kayu yang lusuh. Warung bakso yang biasanya ramai, kini hampir kosong. Hanya suara air hujan yang menimpa genting dan sesekali suara sendok di mangkuk terakhir seorang pelanggan. Tiba-tiba,
Pintu warung terbuka perlahan. Seorang perempuan tua melangkah masuk. Rambutnya putih, diikat rapi. Wajahnya penuh garis dan kerutan. Setiap garis seolah menyimpan cerita hidup bertahun-tahun. Ia berjalan tertatih, tapi matanya tajam menatap Pak Jaya yang sedang menyeka keringat di dahinya. "Jaya," suaranya serak tapi jelas. "Aku tahu apa yang kau lakukan." Ia duduk di kursi kayu yang paling dekat, menatap Pak Jaya dengan mata yang seakan menembus jiwanya. Tapi dengarlah, pesugihan itu bukan sekadar uang. Mereka tidak pernah mengambil orang lain, tapi mereka mengambilmu. Pak Jaya menunduk, tangan gemetar di atas meja. Hatinya panas, dada sesak. Ia menatap Mbah Sari dengan mata berkaca-kaca. "Iya, aku merasakannya. Tubuhku, pikiranku. Aku seperti boneka," ucapnya lirih. Suara itu nyaris tenggelam oleh rintik hujan yang menimpa genting. Tapi Mbah Sari mendengarnya dengan jelas. Perempuan tua itu menarik napas panjang. Suaranya menahan beratnya peringatan yang harus disampaikan. "Ada jalan untuk keluar, Jaya. Tapi harganya mahal. Kau harus rela kehilangan semua yang kau raih. Semua uang, semua pelanggan, semua kesuksesan yang kau bangun dengan susah payah. Atau kau tetap terikat, menjadi tumbal seumur hidup, walau semua orang mengira kau berjaya." Pak Jaya menunduk. Tangannya menggenggam tepian meja kayu, kulitnya dingin. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama muram yang menyesakkan dada. Ia merasakan kesepian yang dalam, seakan dunia di luar warung tak lagi punya arti. Wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur dan stres. Mbah Sari menepuk bahunya pelan, seakan memberi kekuatan sekaligus peringatan terakhir. "Ingat, Jaya, kekayaan yang kau bayar dengan tubuhmu bukanlah kemenangan. Itu jebakan yang indah, tapi mematikan." Pak Jaya menghela napas panjang, menatap mangkuk bakso yang baru saja ia sajikan. Ia menyadari kini, setiap tawa pelanggan, setiap uang yang ia pegang, dibayar dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menunduk, mata berkaca-kaca, suara hati kecilnya berbisik. Apakah aku siap kehilangan semuanya? Atau tetap terperangkap selamanya? Di luar, hujan terus menetes. Gelap menyelimuti gang sempit. Dan di sudut warung, bayangan Mbah Sari terlihat samar, menunggu jawaban Pak Jaya. Jawaban yang akan menentukan hidup dan jiwanya selamanya. Malam itu, hujan rintik masih menetes di atas genting warung. Udara lembab dan berat, seakan menahan napas setiap makhluk hidup di sekitar gang sempit. Pak Jaya berdiri di tengah warung, memegang kitab tua yang sudah lusuh. Halaman-halamannya menguning, dan tinta hitamnya memudar. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal. Ia bisa merasakan energi gelap yang selama ini memberinya kekuatan. Energi yang sama yang membuat tubuhnya bergerak sendiri, yang menuntunnya tanpa kendali, mencoba menariknya kembali. Bayangan hitam itu berputar di sekitar ruangan, membentuk sosok samar yang menatapnya dengan mata kosong. "Ini terakhir kalinya," bisiknya lirih, suara pecah karena ketegangan. Ia menelan air liur, menutup mata, dan menegaskan kehendaknya, seolah menancapkan perintah langsung ke hatinya sendiri. "Aku milik diriku sendiri, tidak untukmu." Ritual itu panjang dan menyiksa. Ia membaca mantra-mantra dari kitab warisan Mbah Sari,
mengalirkan setiap kata dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Energi gelap menggulung di sekitarnya, menimbulkan angin dingin yang memutar kain dan mangkuk-mangkuk kosong di warung. Lampu minyak di pojok ruangan bergetar hebat. Nyala api tampak menari liar, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding kayu. Tubuhnya terasa tertarik ke segala arah. Jari-jarinya kaku, lututnya hampir menyerah. Tapi Pak Jaya tetap berdiri. Ia menegakkan punggung, menelan rasa sakit, dan memusatkan seluruh niatnya. Kebebasan. Satu persatu, bayangan gelap itu mulai memudar. Angin berhenti berputar, tubuhnya berhenti bergerak sendiri. Ruangan yang tadinya terasa penuh aura menyeramkan, kini hening. Ia membuka mata perlahan. Warungnya tetap ada, tetapi sepi. Tidak ada suara keramaian, tidak ada pelanggan, tidak ada dering uang. Hanya dirinya, duduk di kursi kayu, di tengah tumpukan mangkuk dan sendok yang berantakan. Keheningan terasa pekat, tapi bebas. Pak Jaya menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis. Air mata yang keluar bukan karena takut, bukan karena penyesalan, tapi karena kesadaran akan harga kebebasan. Ia telah kehilangan kemewahan, keramaian, dan kesuksesan instan. Tapi, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kendali atas hidupnya sendiri. Di luar, hujan mulai reda. Lampu jalan menembus kabut malam, menerangi gang sempit. Pak Jaya menghela napas panjang, bangkit, dan menatap warungnya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang lelah. Meski sepi, hatinya lega. Akhirnya, ia bebas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Jaya tidur nyenyak. Tanpa mimpi gelap, tanpa bayangan hitam, tanpa tubuh yang bergerak sendiri. Kini, Pak Jaya memulai hidup baru. Warung baksonya kembali sepi. Hanya terdengar suara sendok, gelas, dan air mendidih dari panci. Tapi di dalam kesepian itu, ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyapu lantai sendiri, menata meja dan kursi dengan telaten, menyiapkan bahan-bahan dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa berat di awal, karena selama bertahun-tahun, ia terbiasa hidup dengan kemudahan gelap yang tak terlihat. Di malam hari, ketika lampu minyak berkedip lembut dan hujan rintik jatuh di atas genting, angin kadang membawa bisikan samar. Suara-suara yang dulu memerintah tubuhnya untuk bergerak sendiri. Namun kini, Pak Jaya menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum. Ia tahu, kali ini, ia tetap menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Tidak ada kekuatan gelap yang bisa menguasai hatinya lagi. Ia mulai melayani pelanggan yang datang perlahan dengan senyum tulus. Pelanggan mungkin sedikit, tapi mereka datang bukan karena takut atau terhipnotis, melainkan karena rasa hormat dan selera bakso yang nikmat. Setiap mangkuk yang disajikan Pak Jaya menjadi simbol kerja keras, kesabaran, dan ketulusan. Ia belajar bahwa keberhasilan tidak selalu datang cepat, dan kebahagiaan tidak selalu terlihat dari jumlah uang di kasir. Di sisi lain, malam-malam tertentu masih terasa berat. Angin dingin mengiris wajahnya, dan bayangan lampu di dinding kadang tampak menari-nari seperti hantu masa lalu. Tapi ia tidak gentar. Setiap kali ia merasakan sedikit gangguan, ia mengingat kata-kata Mbah Sari. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang kau punya,
tapi tentang siapa yang mengendalikan dirimu. Pak Jaya menunduk, tersenyum tipis, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu harga yang dibayarnya untuk kebebasan itu mahal, terlalu mahal bagi kebanyakan orang. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan menukar kendalinya lagi dengan uang atau kemewahan semu. Hidupnya sederhana, tapi jiwanya bebas. Kisah Pak Jaya, si juragan bakso yang hampir menjadi tumbal pesugihan, mulai tersebar di kalangan tetangga. Mereka berbicara dengan bisik-bisik tentang warung yang sepi tapi damai, tentang seorang pria yang memilih kendali atas dirinya sendiri daripada kekayaan instan. Lambat laun, legenda itu menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh jalan pintas. Beberapa harga terlalu mahal untuk dibayar, bahkan oleh jiwa sendiri. Dan di setiap sudut gang sempit itu, ketika hujan rintik jatuh dan lampu-lampu kecil berkelip, terdengar suara lembut Pak Jaya memanggil pelanggan dengan senyum hangat. Ia bekerja, tersenyum, dan hidup. Tapi kali ini, dengan hati yang utuh. Kebebasan adalah harta yang tak ternilai, dan ia belajar untuk menghargainya. Dengan setiap mangkuk bakso yang ia sajikan, setiap langkah yang ia ambil, dan setiap malam yang ia lewati tanpa bayangan gelap menguasai dirinya lagi. Legenda tumbal pesugihan juragan bakso berakhir, bukan dengan harta atau keserakahan, tapi dengan satu pesan abadi. Keberanian untuk memilih jalan yang benar, kendali atas diri sendiri, dan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak dijual di pasar, tapi ditemukan dalam ketulusan hati.